Kenapa bisa tiba-tiba seorang cewek 13 tahun bisa jadi alkoholik? Iya, maksudnya di rumah nggak ada Denko, Milo gitu, nggak ada. Ultra gitu ya. Iya, nggak ada pilihan lain gitu. Gue ternyata ditipu dengan alkohol selama 17 tahun, men. Itu bohong semuanya apa yang dibilang. Pembenaran semua ternyata. Pembenar. Betul. Gue kan merasa gue adalah perempuan yang kuat saat itu. Kata nggak mungkin lah satu botol spirit bisa menjatuhkan gue. Itu harga diri kayak dicabik-cabik tuh. Biasanya gue telan sebotol-botolnya. Iya. Sama sekali. Halo, kembali lagi di Friends Talk Podcast. Episode kali ini adalah episode pertama kita outdoor ya. Akhirnya kita jalan-jalan, Pak. Akhirnya Tidak kita terkurung jalan-jalan. lagi. Kita Benar. melihat hijau-hijau di sini. Betul. Kebetulan memang di studio kita token listriknya habis. Iya, Jadi iya. kita pindah tempat akhirnya. Bener. Dan di episode ini adalah pertama kali kita punya narasumber wanita. Akhirnya. Oh ya? Akhirnya, ya. akhirnya setelah sekian lama kita Iya. kedatangan om-om terus, Pak. Iya benar. Iya, benar, ya kan? benar. Yang Iya, datang iya. cowok lagi lama-lama Cowok podcast lagi. kita podcast manula, Pak. Manula, iya. Sekarang iya. lumayan ada. Lumayan lah. Ada yang sosok bening-bening wanita ya. di sini ya. Ada sosok wanita. Iya, meskipun agak kontras kita ya. Iya. Iya. Agak hitam putih gitu ya. Betul. Ya, apa? Ini kalau dilihat ini kayak podcast zebra cross ya memang. iya. Hitam putih jadinya. Oke, dan yang pasti di episode ini kita bakal ngobrolin tentang wanita dan alkoholik dalam pemulihan. Nah. Dan sekarang kita sudah kedatangan Kakak Ariana Arifin. Halo. Selamat, Makasih. selamat sore Kakak Ariana. Sore, makasih lo udah Sore, undang Kak. aku. Thank you banget ya. Yoi. Aduh. Ini namanya Ariana Arifin ya, jangan Ariana Grande, beda. Beda. Nanti kita udah podcast kenapa nggak nanya nih side to side, beda. Jangan, beda. Salah orang. Oke, dan Kak Ariana Arifin ini sendiri yang kita tahu adalah mantan ya. Mantannya siapa, Pak? Mantan siapa? Kalau Mantan siapa? mantan nih banyak ya. Mantan ya? Iya. Mungkin nyebutnya bukan mantan Bukan. kali ya. Kalau balik lagi nih, alkoholik ya. Iya, Alkohol. iya. Jadi kalau buat gue bukan mantan karena biarpun gue hampir udah nggak minum alkohol, hampir bulan November masuk ke bulan tahun kelima. Wah, Oh, oke. Dan semua jenis substance apapun itu. apapun itu. Apapun itu. Oh. Tapi memang dulu kalau dikasih ada beberapa nih meja nih substance, kasih yang gue pilih alkohol dulu. Oke. Gitu. Jadi kalau ngomong nyebutin mantan selama 5 tahun ini gue nggak minum alkohol atau enggak kita nyebutnya sober Sober. sober ya gitu, Sadar. gitu, waras Waras. ya kan. Gue masih tetap alkoholik Ya. biarpun gue jadi nggak ada yang namanya bekas pecandu Bener, atau bener. bekas peminum. Karena Gitu. pecandu itu selamanya ya, Kak ya. Sama nggak sembuh tapi Heeh. kita di pemulihan, Di pemulihan. kita pulih Selamanya pemulihan. selamanya pemulihan. Ya. Tapi sebenarnya juga gue nggak planning juga nih, misalnya dalam 5 tahun lo nanya sama gue, lo 5 tahun ke depan sober nggak tahu jawaban gue. Ya. Yang gue tahu hari ini ya gue nggak minum. Oke. Yes. Gitu. Nah, mungkin buat yang nonton Friends Talk Podcast episode kali ini, jadi Kak Ariana ini adalah alkoholik dari umur 12 tahun ya, Kak ya? 13 ya? tahun. Iya. Pertama 13 kali tahun 13 sudah tahun. alkoholik ya. Waduh, 13 saya masih tahun. kecil Pak itu Pak kayaknya. 13 tahun itu saya masih ikut road race itu. Iya. Iya, kebetulan saya waktu 13 tahun masih ini main rental PS Pak. Oh, iya. udah ada PS-nya dulu Udah ya? ada. Oh, Main gitu. Winning Eleven itu masih ada saya dulu. Iya, main berarti bola oke. gitu. 13 tahun saya masih ngeboti, Kak Ariana udah Oh, alkoholik udah loh. minum ya. Iya. Iya. Sama bener. aja kayaknya parah. Sama ya kayaknya. Iya. Beda substance aja. Beda Iya, substance iya, iya. aja. Nah, mungkin kita ngobrol dari background dulu, Kak. Boleh. Background Kak Ariana dari umur 13 tahun. Kok bisa tuh? Kok bisa? Kenapa bisa tiba-tiba seorang cewek 13 tahun bisa jadi alkoholik? Iya, maksudnya di rumah nggak ada Denko, Milo gitu, nggak ada. Milo, Ultra apa- gitu Iya, ya. nggak ada pilihan lain Oh, gitu. iya. Oke, gue dapetin jawabannya itu terus terang kalau nggak salah, seingat gue itu waktu gue 3 tahun sober, baru gue tahu jawabannya. Kenapa Oke, sih gue umur 13 tahun
dibilang remaja banget juga enggak ya kan, gitu, tengah-tengah mau remaja. Ternyata dulu gue tuh lahir, bapak gue orang Padang, Sumatera. Gue lahir besar di Jakarta. Gitu. Bisa tari piring dong berarti. Oh, bisa tari piring ya. Bisa goyang ya. Jadi ya bokap gue itu orang Sumatera, nyokap gue itu campur, mix. Kalau orang Indonesia bilangnya blaster ya, blaster Indo gitu. Nyokap gue campur Belanda, dan bapak gue adalah juga seorang alkoholik. Dia udah nggak sama-sama kita lagi, dia udah wafat 2018 bulan Juli, gitu. Balik lagi nih ke gue ya, dan gue tumbuh itu, gue inget banget waktu umur gue TK 0 kecil tuh, gue udah tahu gimana cara bohongin nyokap gue. Gitu. Karena kan dulu kan bokap gue alkoholik gitu kan. Gue kecil itu gue tidak disupport secara financially, emotionally, dan mental ya. Mental dan financial gue nggak disupport dengan almarhum bapak gue gitu. Tapi hari ini gue sangat tahu gitu, dia bukan salah satu orang yang beruntung kayak gue yang bisa menemukan pemulihan gitu. Dan gue lahir tuh, gue tuh di masa kecil gue tuh gue banyak ketakutan. Ketakutan di umur 12-13 itu ibu bapak gue bercerai. Lucunya di saat bapak gue yang alkoholik itu udah nggak satu rumah, gue minum. Gantian. Dan gue jujur, di umur 9 tahun gue inget banget, gue pernah bilang sama ibu gue, "Mah, di saat aku udah gede, aku akan mau minum." Jadi gue bisa samperin bapak gue ke bar itu, karena gue mau protek nyokap gue. Itu ya kan, itu marah. Kalau gue lihat itu juga udah nggak normal ya, marahnya anak umur 9 tahun. Ya kan gitu. Jadi udah punya planning ya. Udah ada planning. Nah, balik ya itulah background dari alkohol itu adalah kita tuh kita dari lahir ya, kita tuh udah dilihat ya, direkam ya. Gitu. Makanya buat gue itu alkoholik adalah, atau pecandu di keluarga itu adalah penyakit. Penyakit menular. Ibu gue nggak minum loh, ibu gue nggak make, nggak ngerokok sama sekali. Tapi dia meninggal di umur 59 tahun karena diabetesnya lebih jadi parah, karena ngadepin kakak gue yang pecandu, ngadepin suaminya yang alkoholik, yang anaknya si bontot nih gue juga minum, mabok gitu kan. Jadi ini penyakit menular di keluarga. Gitu. Jadi intinya kenapa umur 13 tahun itu adalah gue alkohol itu, di saat gue minum alkohol sebenarnya nggak coba-coba juga gitu, karena dulu tuh di Jakarta umur gue ya saat itu SMP tuh udah di SMP gue tuh kita udah ada ngeband segala macem gitu kan, cheerleaders dengan drum bandnya segala macem. Emang di era gue itu zaman dulu, inget gak sih lo poster poster kan? Itu tuh udah yang gue tuh udah kayak udah hangoutnya sama teman-teman SMA gitu, anak band, cewek-cewek lain cari pacar sama ke 21 ya, grupis gitu kan. Gue yang penting gue minum dulu gitu, karena gue ngerasa gue dapet kekuatan dari alkohol saat itu. Ya. Jadi kalau menurut Kak Riana sendiri memang adiksi itu adalah penyakit keluarga ya? Penyakit keluarga, karena family disease ini. Ya? Karena lo jadi kakak gue deh, lo ngelihat ade lo nih minum mulu, mabuk, bikin masalah, berantem, karena gue dulu salah satu orang yang sangat abusive. Gitu. Kalau zaman dulu inget gak sih, dulu SMP SMA kita ngegencet, ngelabrak gitu. Dan itu buat gue sekarang, gue kalau gue inget-inget itu memalukan banget. Jangan so cantik loh. Ya kan gitu. Oh, sekarang bully kali itu ya. Bully. Dan itu buat gue itu yang gue lagi mencoba untuk memaafkan diri, karena saat itu gue ngerasa di saat gue minum alkohol gue bisa jadi orang yang abusive banget. Agresif banget gitu. Dan jadinya keluarga gue tuh jadi kayak mau menyelamatkan gue, tapi kita juga jadinya ribut. Yang satu ngebuangin yang satu buat nutupin kesalahannya. Gitu. Jadi ini buat apa sih, orang jadi kayak mau coba, apalagi kita yang namanya keluarga, kita lahir di timur ya. Yang ngerasa ide sebagai keluarga, ide sebagai ibu dan bapak dan kakak harus kayak gimana sih? The idea
gitu. Padahal kan kesalahan kita harus tanggung jawab sendiri. Iya, betul. Gitu. Oke. Nah, kalau gimana sih kalau misalnya dalam adiksinya Karyana alkohol itu behavior sendiri, mental atau spiritualnya ya begitu, sebenarnya lebih abusif, agresif, dan dalam keluarga tuh jadinya kayak gimana? Gue agak mau tarik sedikit pertanyaan lo ya. Ya apa namanya, lo tadi statement ada spiritual. Ya. Kita di Indonesia itu kan kita harus punya agama ya. Ya betul. Ya kan, gitu. Gue lahir, nyokap gue mualaf. Pokoknya gue lahir sebagai Islam. Ya. Intinya apapun itu agamanya, gue nggak bermasalah yang namanya agama, karena kita tumbuh di Indonesia yang kayak begitu, budaya ya, gitu. Dan jadi gue punya agama, gue tahu itu namanya ada Tuhan, ada Nabi, ada segala macam, gue tahu itu, gitu. Tapi gue nggak tahu yang namanya iman. Oke. Gue nggak punya, makanya buat gue adalah spiritual. Sekarang gue menyebut diri gue adalah gue spiritual. Gue bisa berdamai dengan semua agama apapun. Misalnya besok gue mau ke gereja, malamnya gue sholat, besok paginya gue ke temple, terus habis itu gue meditasi. Gue adalah bukan penganut, itu ritual gue. Karena gue mencintai semua agama hari ini, gitu. Jadi spiritual, spirit dan ritual. Gue dulu Islam, tapi gue nggak punya spiritnya. Gue nggak mau puasa, gue nggak mau sholat. Itu kan ritual ya, gitu kan. Jadi sekarang gue punya spirit dan ritual. Gitu. Dan gue tahu ada yang lebih besar. Dan dengan alkohol itu gue adalah mengobati diri gue sendiri. Dan itu adalah penyakit yang sangat progresif. Gue nggak pernah, misalnya weekend ini gue minum 1 botol, terus weekend depan gue minum 1 sloki, itu nggak pernah terjadi. Jadi kalau misalnya weekend atau nggak Sabtu ini, ini hari apa nih? Ini misalnya hari Senin, gue minum 1 botol, besok pasti 2 botol. 3 hari mungkin gue ada barang-barang yang gue nggak suka, gue ajak juga gitu. Jadi udah itu udah dibilang pikir apa sih, obsesi ya, obsesi sama ada kayak craving, kayak ngiler, kayak ada sesuatu yang nggak tertahankan. Tapi kalau kita bilang ngomongin alkoholisme, itu adalah alergi. Ya kan. Ini misalnya alkoholik berarti bisa minum dong. Betul. Ya kan, berarti lo party goers dong. Ternyata bad newsnya nih teman-teman, kalau kalian ngerasa alkoholik itu bisa minum, perjalanan gue adalah ternyata alkoholik itu gue tidak boleh minum. Tidak boleh minum. Karena gue ada yang namanya fenomena of craving. Fenomena craving gue beda sama badan lo. Jadi di saat gue ngangkat gelas gue pertama itu, gue nggak akan bisa berhenti seperti perempuan-perempuan lainnya, teman-teman gue. Pergi bareng, 1 table bareng, 1 klub bareng. Tapi somehow yang lain udah pada pulang, mereka pulang ambil taksi, mereka tidur, besok kerja, gue masih lanjut. Ya, mau, dan gue masih pengen lagi di rumah juga masih lanjut terus. Jadi yang namanya blackout atau apa ya, yang gue nggak bisa ngerasain. Dan di situ gue menemukan apa yang artinya depresi. Di saat teman-teman gue pulang, di situ gue ngerasain namanya kesendirian. Gue ngerasa gue kayak disia-siakan, abandonment ya, dibuang sama teman-teman gue. Jadi ada dari obsesi itulah datanglah nih perasaan-perasaan yang negative thinking, teman-teman gue nggak care sama gue, tidak ada solidaritas, terus jadi kayak depresi. Depresi. Dan gue sampai nggak ada satu hari gue udah ngelihat muka gue sendiri di kaca, gue udah nggak tahu siapa diri gue sendiri. Gitu. Dan itu selama berapa lama tuh? Total sampai gue temuin rehabilitasi ya. 17 tahun gue total minum. 17 tahun. Full stop, setiap hari. Full stop. Tapi dulu kan gini, gue nggak pernah minum pagi kok gitu kan. Iya. Ya iyalah, paginya lo tidur. Betul. Kan lagi bukan konde. Betul, belum minum, belum bangun belum ya. bangun. Nanti makan siang ya kan. Mikir, enggak makan siang, udah janji dulu deh. Enggak lah, nanti aja lah, minggu depan lagi pergi. Habis mandi,
datanglah lagi yang namanya progresif itu. Iya. Biasanya itu jam-jam kira jam 4 sore. Jam 4 sore ya, jam 4 Iya. sore mau agak-agak redup-redup Before matahari. sunset tuh Before mulai sunset, datang lagi tuh iya. kan. Oh enggak, kalau di Jakarta ini abis 3 in 1 ya. Abis Rinwan. Iya kan? Abis 3 in 1 Anda kemana lagi nih ya kan? Benar. Kalau dari cerita teman-teman komunitas gue, kita datang dengan keluarga yang berbeda-beda. Iya. Dari masalah yang berbeda-beda. Tapi simptomnya sama. Oke. Ya kan. Sebenarnya kan alkoholik itu atau pecandu itu kan cuma 3 nih ujung-ujungnya, belum tentu iya. Penjara, institusi, metong. Lewat. Iya kan. Gue penjara enggak? Iya. Tapi di saat gue ada pelayanan ke penjara-penjara di Bali gitu, ternyata kelakuan gue sama. Bedanya gue nggak ketangkep aja. Oke. Iya kan? Iya. Nah, institusi gue masuk rehabilitasi. 28 November 2016. Saat itu gue sober. Itu juga masih banyak denial lah ya. Gitu. Maut gue belum mati, tapi gue sudah menciptakan kuburan gue sendiri kok. Gue kesepian, gue berisolasi. Gue udah menciptakan yang namanya penjara atau kuburan gue sendiri. Jadi mati itu sebenarnya jiwa ya masih hidup, gue masih bernapas. Tapi untuk jiwa gue udah nggak tahu. Gue udah nggak tahu lagi. Gue nggak mau. Gue ada beberapa attempt bunuh diri juga di saat gue remaja. Pattern gue juga adalah self harming gitu kan. Gitu karena di saat alkohol itu udah nggak bekerja, pasti ujung-ujungnya mau nyakitin diri sendiri. Tapi kalau mau dilihat lagi, cari perhatian sebenarnya. Caper. Sebenarnya caper sebenarnya. Caper. Self harming ya. Self harming tuh buat gue ya. Nih gue lagi nyeritain diri gue nih. Ya itu caper. Pengen minta disayang. Tapi nggak bisa mengutarakan komunikasi yang baik. Ya gimana orang semua badannya chemical ya? Iya kan. Jadi ya malah tadi kita sebut pertama tuh waras. Iya, sober. Iya, gue bisa sober belum tentu gue waras. Iya benar. Betul. Kemarin habis marah-marah sama Gojek gara-gara telat. Iya sih, kadang emang perlu dimarahin kalau Gojek kadang-kadang. Oh gitu. Iya. Iya kan. Udah gitu titik tempat dia salah kamar Pak biasanya. Oh gitu. Iya. Saya udah lapar Pak. Sensi ya. Iya. Oh ya ngomongin lapar lagi tuh ya. Nah di program gue ada namanya HALT. Nih gue mau carry dikit. Hungry, angry, lonely, tired. Betul. Ya. Jadi mungkin ini ngomongin balik lagi mental health untuk ke Friends Talk ya. Kalau teman-teman ada yang ngerasa anxiety atau cemas yang berlebihan, jangan mikirin cowoknya dulu, jangan mikirin pekerjaannya dulu, di double check aja, gue lapar nggak nih? Nah tuh. Gitu. Pertama tuh ngecek dulu lapar apa enggak? Pasti kan gini, kayak anak kecil aja ya kan, lapar aja makan lah. Tapi buat gue itu ada di konsepnya di alkoholism sama di addiction. Hungry, angry, lonely, tired. Lapar, marah, kesepian, keletihan dan kesepian. Jadi jangan, kita tuh biasanya orang-orang yang ada mental health ya kayak gue gini, alkoholisme ataupun alkoholik, kita tuh orang selalu yang berlebih-lebihan. Drama queen itu nyata. Drama queen. Gitu. Kita tuh apa-apa tuh selalu ngeliat tuh berlebih-lebihan, dibesar-besarkan. Gitu. Padahal sebenarnya intinya gue lagi lapar aja, makanya harus ada yang namanya self care. Kalau lo ngerasa lo ada sesuatu hidup lo yang mental ya, yang ada kayaknya kok ups and down banget ya gitu, kita harus rawat diri kita sendiri. Karena pengalaman gue, mau pacar, mau uang, mau pekerjaan itu nggak ngebenerin gue. Nggak bisa ngebenerin ya kan, nggak bisa gitu. Nah kalau untuk dari 17 tahun itu kayak 17 tahun berarti 17 tahun non-stop dengan mengkonsumsi alkohol. Ya kan? Sama yang teman-temannya. Nah, sama teman-teman tadi. Dan akhirnya Kak Riana akhirnya menemukan suatu tempat untuk mungkin bisa dibilang recovery kali ya. Recovery ya. Penyembuhan ya kan. Nah, transisinya itu sebenarnya gimana, Kak? Transisi awal pemulihan. It's a good question. Jadi tahun 2013 nyokap gue meninggal nih. Ya kan. Nyokap gue meninggal. Gue inget banget itu sehari sebelum nyokap gue meninggal, dia udah minta gue pulang. Tapi gue saat itu masih hangover abis
sebutin aja, gue habis dari X2 tuh saat itu ya. Okay. Gitu, pokoknya salah satu klub di Jakarta. Nyokap gue udah begging pulang. Gue akhirnya nggak ada dapat kesempatan untuk say goodbye sama nyokap gue. Okay. Itu datang ke UGD, gue tinggal di Cibubur saat itu gue masih bawa alkohol. Udah dong, dikubur itu tanah juga masih basah ya. Gue minum lagi, jadi gue tidak sempat merasakan berduka. Okay. Padahal gue lebih deket sama nyokap gue. Itu ibu loh. Ya, ibu yang udah sekolahin gue, udah apa. Jadi bener-bener ya namanya gue udah I don't give a shit. Basically ya gitu kan. Yang penting gue itu makanya alkoholisme itu tuh selfish ya. Egois. Pecandu sih sebenarnya. Iya pecandu. Candu tuh bisa apa aja. Pecandu tuh selfish. Lo nanya, karena lo sekarang pecandu apa? Kopi sama rokok. Iya. Gitu, ya kan? Karena terus terang, karena gue kadang-kadang sekarang ngopi sama rokok ya buat boredom misalnya, gitu. But the thing is, ini bukan satu hal yang ngebunuh gue. Ya, itu nanti ini beda topik lagi nih ngomongin rokok ya. Kita lagi ngomongin alkohol ya. Kan? Nah, jadi titik terendah gue adalah gue pindah ke Bali 2015. Gue jual rumah gue. Uang rumah yang gue jual itu saat itu hampir 1 M ya, gue jual rumah. Dalam 3 bulan gue nggak punya apa-apa. Dalam 3 bulan 1 M habis. Dibeliin apa aja tuh? Even gue mau beliin mie instan gue nggak bisa. Waduh. Padahal kalau 1 M dibeliin mie instan kenyang Mbak ya? Ya gue belilah ada satu apartemen kecil. Cuman kalau gue lihat tuh itu decision maker sebagai perempuan alkoholik ya. Lo punya uang segitu lo pikirin beli rumah, lo beli mobil lagi, betul. Lo shopping, nyalon gitu kan. Ya gue beli ada beberapa itu. Tapi gue lebih mikirin gimana caranya gue bisa beli alkohol. Jadi itu udah menjadi top list gue. Kalau mau ngomongin sebagai hobinya perempuan tuh apa sih? Ya balik lagi shopping ini. Gue cara berpikir gue beda. Gitu. Jadi udah benar-benar pas dapat 1 miliar dari jual rumah. Yang pertama top listnya adalah alkohol. Gimana gue bisa survive? Emotionally gue. Emotionally-nya ya survive emotionally gue adalah ya gue ke klub, party dan minum. Itu how I'm survive. Yes. Gue itu belajar karena kalau untuk di pemulihan gue di saat lo merasa nggak perlu bantuan dan lo nggak punya minta tolong, itu bisa mematikan lo. Yes, betul. Dan di saat lo nggak tahu ya jawab nggak tahu. Nggak semua we don't know, we not always know about everything ya. Ya apa sih kalau kita ngomong jangan teka ya. Jangan teka. Lo nggak tahu ya ngomong gitu, ya kan minta tolong ya ini. Jadi gue belajar itu. Jangan sotoy gitu. Jangan sotoy bener. Dan gue belajar itu lucunya adalah di rehabilitasi gue. Gue rapin tempat tidur, gue nyapu, gue ngepel, gue menghargai klien-klien yang lain, dan rehabilitasi gue rehabilitasi perempuan. Kebayang nggak lo? Edik alkoholik 5 orang dalam satu roof. Digabungin ya, udah kayak penghuni terakhir kayaknya. Dan semua selfish semuanya. Selfish ya kan, withdrawal dengan karakter masing-masing. Dan kita selesai program kita. Gitu. Dan kita support each other. Gitu. Betul. Jadi jangan malu untuk meminta bantuan atau pertolongan. Sama juga jangan malu di saat kita ada yang kita nggak tahu, bilang aja nggak tahu. I don't know, gue nggak tahu. Jangan gengsian. Jangan gengsian. Atau tahu. Enggak nih misalnya kita nyanyi karena kita ngopi yuk gitu segala macam. Di saat gue nggak tahu, karena apalagi gue orang alkohol gitu kan, gue mood gue itu masih naik turun ya gitu. Kita juga mulai belajar swing gitu. Kita juga mulai belajar even sama temen, belajar ngargain waktu temen, misalnya gini, let me get back to you, gue kabarin lo lagi ya gitu. Gitu kan kalau orang Indonesia kan kesini ayo gitu kan. Kita kan semuanya following ya. Gitu. Apa kata society berbicara. Gitu. Jadi kita belajar untuk nggak harus tahu semuanya. Dan kalau kita ngerasa kita perlu bantuan apapun itu, mental health, apapun itu, kita fokus di mental health sekarang. Cari bantuan. Dan ini gunanya kalian juga nih, kita punya media. Gue bisa duduk di sini bersama kalian. Ini media gue. Ini podcast pertama gue di interview di Bali. Almost 5 tahun sober. Spesial ya. Spesial. Sekalinya datengin kita. Nah. Iya. Benar. Oke. Dan untuk tadi kan jangan malu untuk meminta bantuan.
ya kan? Nah, langkah-langkah awal nih, Haryana. Langkah-langkah awal untuk lu sendiri memulai untuk memutuskan untuk gua harus recovery nih. Ya. Mungkin ada 3 atau langkah-langkah awalnya, step-stepnya awalnya buat teman-teman buat recovery gitu. Untuk di recovery ya. Ini untuk semua adiksi ya. Semua adiksi ya. Sebenarnya langkah gue pertama itu nemuin recovery adalah gue dipecat dari pekerjaan. Berarti buat anda tolong ya. Bagaimana caranya dipecat dulu? Ini gue nggak boleh resign, nggak boleh resign. Harus dipecat dulu. Jadi itu awalnya gue dipecat dulu. Gue kerja di salah satu hotel di Bali sebagai sales manager di sana. Gue pulang, gue tinggal di hotel itu. Gitu. Gue punya, lihat dong, berarti kan bos gue baik, owner gue baik, ya kan. Di saat gue itu 2015 sebenarnya, Tuhan sayang lah sama gue saat itu kan, ya kan. Gue anak merantau, gue anak Jakarta pindah ke Bali ya kan, gitu. Gue tiba-tiba gue pulang ke hotel yang gue kerja, gue black out, gue juga nggak sadar gimana gue bisa sampai situ. GM gue ketok, gitu. Gue half naked, sangat telanjang, gue nggak tahu nih ini kenapa gue di sini gitu kan. Itu mulut masih bau alkohol. Gue dipecat, gue udah dipecat, gue masih begini, kemana lagi nih? Abis dipecat itu masih di depan hotel juga masih pegang ini sama koper ya. Kalau perempuan yang normal kan udah marah dong, udah nangis ya, mewek ya. Gue cross neck. Gitu. Long story short, pendek cerita, gue ke Tirta Empul di Ubud. Gitu, gue cleansing di situ gitu. Tapi ya udahlah, mandi nggak ada ini. Tapi gue pulang ke rumah, gue tahu ini alkohol. Denial yang bilang udah enggak. Denial tuh kayak setan tahu. Kayak ngomongin mulu. Enggak gitu. Iya, itu banget. Iya. Denial itu intimidasi banget. Gitu. Karena suara lo sendiri, men. Bisa dibisikin sama suara sendiri ya. Iya. Bukannya halu ya, tapi halusinasi itu ada. And I love it. Gue suka yang namanya halusinasi. Karena gue lari dari diri gue sendiri. Delusi itu ada. Gitu, obsesi itu ada. Nah, anyway, gue online alcoholic test free Google. Tapi jujur bukan untuk membagi-bagikan mental health diagnosa yang lain. Gue berbicara akan diri gue sendiri. Saat itu gue berekspektasi diagnosa gue penyakit lain deh, mental health lain deh, jangan jadi alkoholik. Milih ya. Ya kan. Apa kayak anxiety karena gitu. Iya, anxiety atau stres atau apa ya kan. Itu apa ya, jadi kayak ya denial. Gue masih belum bisa accept, gue masih belum bisa punya penerimaan kalau gue adalah alkohol. Gue ngerasa gue adalah perempuan yang kuat saat itu. Gitu. Jadi gue ngerasa nggak mungkin lah satu botol spirit bisa menjatuhkan gue. Itu harga diri kayak dicabik-cabik tuh. Biasanya gue telan sebotol-botolnya. Iya. Sama soki-sokinya ya kan. Masa baru segini udah. Iya kan pakai garam sama lemon kan. Ya kan. Gitu, masih inget. Masih inget ya. Makanya nggak sembuh alkohol tuh gue masih ngerasain kok kalau gue lagi sunsetan, gue masih ngerasain taste-nya alkohol itu. Masih badan masih merinding kalau ngebayangin koktail. Tapi bedanya hari ini gue udah nggak punya obsesi. Mau siapapun yang nawarin gue udah nggak ada obsesi itu. Gue sudah berteman dengan alkoholisme gue. Gue sudah berdamai dengan penyakit gue sendiri. Gitu. Nah, akhirnya gue ada salah satu hotline. Karena saat itu gue nggak punya uang mau beli instan noodle-nya nggak bisa. Itu gue waktu itu gue lagi tinggal di Ungasan. Gue akhirnya Google alkoholik rehab murah di Bali. Ada keyword murahnya ya? Ada keyword murahnya. Ya, kelihatan susahnya. Tapi namanya pecahan dikasih duit lagi. Udah janji mau beli makan, pasti belinya yang lain lagi. Gitu ya? Iya, itu bener. Gue tuh sampai jual kulkas tau di Jakarta. Buset. Udah janji nih, nih duit nih kan. Gue telepon tetangga gue, beli ini kulkas gue second gini-gini. Udah beli 1 juta nih. Itu 50.000 gak nyisa. 50.000 nggak nyisa ya? Nggak nyisa.
Berarti itu yang 9 juta. Waras nggak? Lo waras nggak orang kayak gitu? Lo lapar, lo bilang lo lapar. Lo ada barang, ada kulkas. Itu kan nggak waras. Terus lo bilang itu bukan itu apa sih, cuma alkohol aja. Gue tuh kalau orang mungkin banyak yang ketahui juga nih yang nonton. Karena gue dulu inget 6 tahun lalu gue ke salah satu institusi besar di Indonesia. Gue bilang gue alkoholik. Itu gue mau dilemparin sepatu. Lempar sepatu. Di speaker. Gitu kan. Pas gue selesai berbicara, iya sis katanya. Gitu. Yang lain bisa berhenti tapi nggak bisa berhenti bintang. Lah, bintang apa tuh? Ya kan organik jamu. Gitu. Jadi gue ketemulah ada salah satu pertemuan di Bali. Ada hotline-nya, jadi ada hotline-nya dulu gue telepon. Yang angkat cewek Australia ada gitu. Bisa nggak minum hari ini? Lo datang ke pertemuan kita. Kan gue bilang siapa lah, nyuruh gue nggak minum ya kan, meeting kan lo, iya kan, nyuruh gitu. Akhirnya tapi gue datang ke meeting karena gue udah nggak tahu mau kemana lagi. Gue sebenarnya nggak ada alasan tahu buat sober. Gue nggak punya anak saat itu. Saat ini juga ini ya, maksudnya gue nggak ada obligasi. Nggak ada yang laki gue punya suami yang kalau kamu masih minum kita cerai, itu nggak ada. Tapi gue udah kehilangan diri gue sendiri. Gue udah siapa sih lo Ariana gitu. Gue tidak ada rasa cinta sedikit. Gue udah benci sama diri gue saat itu. Gitu. Gue ketemulah ini namanya program 12 langkah. Gitu. Program 12 langkah. Tapi perjalanan gue juga nggak gampang ya. Nggak 12 banget ya? Nggak 12 banget. 12 bulan gue cuma datang ke pertemuan tapi gue relapse, kambuhan lagi ya, balik lagi ke 12 itu gue ngerasa gue mau datang ke komunitas ini, cuman gue mau jadi junkie weekend. Enggak junkie weekend dong. Apa kan kita beda ya, maksudnya. Gue mau weekender aja nih. Weekender. Karena weekender kan apa aja. Tiba-tiba mushroom kan nggak tahu. Ada tuh dulu istilah weekender ada. Ya kan ngetrip ya kan. Kalau orang traveler kan Euro trip. Kalau kita kan beda ngetripnya. Ngetripnya di tempat kayaknya ya. Tempat. Betul. Lovey ya kan. Semua temen besok berantem gitu. Gitu lah kan. Jadi 12 langkah di program 12 langkah itu perjalanan gue juga berat. Baliklah gue ke Jakarta. Balik gue ke Jakarta, gue sempat tuh 59 hari sober. 59 hari ya? Kurang sehari 60 itu ya. Kurang sehari baru 2 bulan itu ya. Hampir 2 bulan. Dan gue datang ke ini balik lagi ya, gue menceritakan sebagai wanita di pemulihan yang bergantung dengan alkohol. Gue tuh ego gue tuh tinggi. Alkoholisme itu self center. Semuanya tentang gue. Gitu kan. Gue inget banget ya. Kalau teman-teman tahu ya namanya dating app dulu, kanan kiri. Swipe left gitu ya. Ya kan? Karena maunya kan instan kan. Betul. Buat gue tuh kebahagiaan instan kok. Gitu kan. Gue punya dating app itu 59 hari. Itu juga gue udah gak nyaman. Gue nih gak mau minum kok. Gue perilaku gue balik lagi ya. Perilaku gue kok sama aja gitu kan. Tapi gue nggak punya guidance saat itu. Karena gue nggak deket-deket sama teman-teman gue di komunitas. Gue mau single fight sendiri. Gitu. Gue datang ke salah satu klub di Jakarta, gue minum tequila. Enggak, jadi ada teman gue nih, dia pilot lah, salah satu pilot. Ariana, lo mau nggak gitu kan? Itu nggak pakai bismillah, nggak pakai mikir, nggak pakai diem, nggak pakai ini ya 59, nggak ada mikir. Oke, gue minum. Relapse. Balik lagi. Kambuhan. Gitu. Dan kambuhan itu akhirnya gue telepon salah satu komunitas di Jakarta. Kita ada meetingnya juga di Jakarta, pertemuan 12 langkah. Salah satu perempuan komunitas di Jakarta, dia cuma bilang, Ariana lu surrender deh. Nyerah aja ya. Nyerah aja loh gitu. Karena kalau gue dibilang suruh meeting pasti gue nggak mau, malu dong, shame, guilt ya kan. Kalau gue disuruh di komunitas gue, kita tuh ada kayak salah satu kita nyebutnya sponsorship ya, mentor. Bukan sponsor ngasih duit sama brand ya. Jadi orang-orang yang sudah pernah lama dari kita gitu, all timer lah nyebutnya. Kalau disuruh punya sponsor gue nggak mau gitu, karena emotionally gue belum mau. Emang gue bersatu belum jujur, kejujuran juga, self honesty. Kalau lo nggak jujur, itu lo nggak akan kemana-mana. Gue mulai memutuskan surrender karena gue udah mulai jujur sama diri gue sendiri. Gue nggak jujur sama orang lain. Kita tuh sebenarnya nggak perlu jujur sama orang lain. Kalau kita tiap bangun pagi udah tahu mau jujur sama diri sendiri, nanti yang lain-lainnya pasti kecipratan dengan kejujuran kita sendiri. Benar. Gitu. Surrender lah. Apa nih maksudnya surrender ya kan?
lo kayak perlu masuk rehab deh. Oke. Lo tinggal di apartemen 15 lantai 15, lo minum sendirian begitu, lama-lama lo loncat katanya. Waduh, betul juga bisa sih. Jadi. Bisa jadi, bisa banget. Bisa banget kan? Bisa banget. Akhirnya, tapi gue nggak ada uang, lo nggak usah pikirin itu bukan urusan lo Ariana. Kalau lo emang perlu dibantu, lo harus buka tangan lo, buka diri lo untuk dibantu. Oke. Gengsi dong. Selfish gede. Selfish. Dibantu ya kan. Berapa nanti kalau gue udah sober gue balikin ya duit lo. Asik. Ya kan? Padahal ada duit. Begitu iya, aja padahal ya kan. duit botol jadinya. Ya kalau gue Ariana lo kenapa sih nggak bilang oh, makasih ya gue mau dibantu. Iya. Makasih lagi kan. Iya. Gak usah harus gengsi. Iya. Akhirnya ya udah lo besok packing gue anterin lo ke Ciawi. Itu salah satu rehab gue di sana. Oke. Gue dianterin bukan sama keluarga gue udah nggak mau tahu tentang gue. Iya. Mereka udah nyerah. Udah give up ya. Tapi keluarga gue itu sebenarnya bukan marah karena cara gue minum. Iya. Kelakuan gue jelek banget. Oke. Adat gue itu sepupu-sepupu gue tuh semuanya sampai tante-tante gue tuh udah bega. Karena gue nggak pernah pulang mabok atau apa di ini. Tapi alkoholik itu sebenarnya botol itu cuman brand. Oke. Simptom kita jelek banget. Iya. Kalau orang benar. iya kan adatnya itu jelek banget gitu. Karena substance itu merubah karakter ya. Sangat ngegibah gue, ngegosip mulu. Ngurusin orang yang bukan urusan gue. Julid ya kan. Iya. Misal nyokap gue nih bisa berantem sama adik kakaknya gitu ya. Tante-tante kan gue keluarga gue banyak kan perempuan. Gitu. Nanti kalau misalnya nyokap gue ngadu nih gitu, besoknya gue ngambek deh sama tante gue. Besoknya ini nyokap gue sama adiknya udah baikan. Ya kan, karena pengen ngurusin urusan orang lain. Iya. Jadi sebenarnya behavior ini yang perlu dilihat kalau kita ada mental health. Terus jadi iya. korban gitu kan, ngerasa gue nih victim, Iya. ngerasa gue tuh disia-siakan, nyalain keluarga orang-orang sekitar gue, kayak gitu. Oke. Nah, kapan sih sebenarnya Karyana kalau lu mengakui akhirnya kayak surrender tadi ya? Iya, menyerah. Iya. Menyerah, mengakui ketidakberdayaan lu terhadap adiksi gitu ya. Menyerah, udah gue packing baju, jemput, gue nggak tahu itu repnya di mana, gue nggak. Di mana? Akhirnya lu berangkat ke Ciawi. Gue cuma mau berhenti minum. Tapi di meeting pertama gue itu di pemulihan 12 langkah kan ditanya nih sama chairpersonnya, siapa pendatang baru gitu kan. Terus ya gue bilang Ariana alkoholik gitu kan. Terus mau ceritain sedikit tentang lo, gue cuma jawab, gue inget banget jawaban itu, dan itu sebenarnya kayaknya higher power gue yang menjawab. Karena gue tidak menjawab gue mau berhenti minum, gue mau jadi orang yang lebih baik. Dan itu yang didapatkan gue sekarang. Kenapa gue masih ada di pertemuan 12 langkah, karena it's not about alcohol anymore. Ini bener-bener self growth ya. Gitu, gue untuk mencoba untuk menjadi perempuan yang tidak sempurna. Karena gue bukan sempurna, gue manusia, tapi gue bisa lebih baik daripada Ariana yang kemarin. Bukan yang seminggu lalu, yang kemarin aja. Yang kemarin aja ya, nggak usah yang kemarin. Nggak usah. Iya. Berarti emang bener-bener minta bantuan itu tuh perlu banget ya. Perlu banget. Di saat kita udah kayak surrender, udah nyerah, udah kayak mengakui ketidakberdayaan kita terhadap ketergantungan. Ketergantungan terhadap suatu zat, ya kan? Kita ngakuin aja. Mengakui dulu. Gue udah nggak berdaya nih gue nih. Udah nggak berdaya, kayak gue udah tiap hari pakai ini minta pertolongan. Ya kan? Dan banyak kok di Indonesia sekarang, gitu untuk karena kita harus mencari kekuatan, bukan kekuatan ya. Kita harus mencari orang-orang yang pernah melalui ini. Iya. Gak akan ada yang bisa mengerti pecandu dan alkoholik kalau bukan di circle-nya. Gitu. Betul. Jadi kita harus cari orang-orang pernah sebelum kita yang datang ke pemulihan. Gitu. Dan itu kan satu, kita mengakui kalau kita tidak berdaya. Gitu. Jadi itu adalah satu-satunya langkah yang kita bisa lakukan sempurna. Tidak mengangkat alkohol itu dengan kondisi apapun. Putus cinta, dipecat, berduka, kematian, ya itu enggak ini. Dan itu gue ternyata ditipu dengan alkohol selama 17 tahun men. Itu bohong semuanya apa yang dibilang. Pembenaran semua ternyata. Betul. Pembenaran semua ternyata ya. Semua, apalagi alkohol kan botolnya cakep-cakep banget ya. Betul. Bagus-bagus lagi disimpan ya kan, yang di display gitu, dan
dan I had a good time. Iya. Gitu. Gue minum gara-gara gue diputusin sama cowok gue. Iya, pembenaran. Ada yang bilang tuh gue nggak bisa konsen kalau nggak minum nih. Iya, gue nggak bisa kreatif kalau nggak minum nih, gitu kan. Atau enggak kayak gue deh, gitu kan. Gue adalah anak yang dari broken home, gitu. Jadi pembenaran itu juga. Pembenaran dan denial ya. Iya, itu jahara loh. Jahara. Ada kemarin penyiarnya RTT bilang saya kalau nggak mabuk nggak lucu katanya. Pembenaran juga tuh Pak. Iya, itu pembenaran juga. Iya. Masa gara-gara minuman ya kan? Benar. Sekarang lihat kita nggak minum, kurang sih memang saya. Dan tadi kayak sebelum tapping juga ada pembenaran juga. Ada ya. Apa sih Liancello itu apa sih? Nggak tahu, nggak ngerti kan? Nggak ngerti ya. Aku mah ini cappuccino, mah ngertinya. Itu Bobo Belis deh. Bobo Belis ya. Beda. Belaga sopan karena konten ya. Iya. Oke, dan sebenarnya ini kita balik lagi sebenarnya ke self esteem ya sebenarnya ya. Ariana ya, kalau kita ngomongin self esteem itu mungkin apa ya? Pengendalian diri nggak sih? Self esteem itu sebenarnya sih pede dan nggak pede ya. Pede dan nggak pede ya? Kan kalau di bahasa Inggris tuh low self esteem, low gitu. Okay. Low self esteem gitu. Jadi esteem tuh maksudnya diri lo tuh sampai di mana sih? Lo nge-value diri lo di mana gitu. Iya. Self respect, menghargai diri lo sampai mana. Iya. Jadi kalau buat gue sekarang adalah self esteem itu bagaimana cara lo mencintai dan menghargai diri lo sendiri. Iya kan? Jadi ada di beberapa langkah, di 12 langkah gitu. Gue mengerjakan itu self esteem itu gue akhirnya meminta bantuan dari profesional lain. Gue punya terapis di Bali. Terapis gue adalah mindfulness terapis. Gitu. Itu gue harus duduk dengan diri gue sendiri tanpa alkohol, tanpa substance. Menulis. Jurnal. Nulis jurnal. Nulis jurnal. Dear diary gitu. Lebih kayak begitu, tapi isinya tuh lebih horor. Siapa orang yang gue benci? Tuh misalnya nama orang, institusi apapun itu. Langsung belak-belakan ya nulis ya. Belak-belakan. Kita tuh ada kayak 4 kolom. Jadi tuh ada journal formnya. Yang kedua, kenapa lo benci sama orang ini? Resentful ya, dendam atau apapun. Tapi di kolom keempat, bagian gue apa? Kenapa gue bisa benci sama orang ini? Gitu. Hal behavior gue apa yang sama seperti orang yang gue benci? Dan ternyata sama banget, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya ternyata ya. Sama juga. Belak-belakan. Jadi di saat gue menunjuk satu jari ke satu orang, itu 5 jari balik ke gue. Betul. Di saat kita menjudge orang pasti ada something yang kita punya. Iya. Jadi sebenarnya kemarahan, kebencian ya, kedendaman itu harus dibersihin. Karena kalau enggak lo nggak punya self esteem. Betul. Yang ada lo blaming orang mulu deh. Bener, yang ada nyalain orang mulu. Nyalain keadaan gitu-gitu. Gue tuh masih self harming loh 8 bulan sober. Karena gue nyalain, karena gue tuh cemburu banget sama mantannya pacar gue saat itu. Gitu. Tapi makanya disarankan ya, di saat lo awal-awal pemulihan, minimal satu tahun, itu tidak ada di buku sih. Iya. Lo nggak disarankan, tidak mengambil keputusan yang besar. Gitu, di saat lo lagi bingung nih lo mau cerai apa enggak atau lo mau nikah apa enggak, lo nggak usah mengambil keputusan yang major banget. Udah santai. Hidup itu ujung-ujungnya simple aja. Gitu. Lo keep it simple. Leave it gitu. Nggak, kata waktu itu kan pernah ngobrol ya, yang waktu kita pertama kali kita ketemu nih. Ada nggak sih ada yang mati nih, ada yang meninggal nih. Kenapa? OD atau enggak withdrawal. Putus zat. Nggak ada kan? Nggak ada orang yang ini. Jadi balik lagi ke low self esteem. Itu bener-bener kayak lo harus ada yang guide. Gue punya keluarga gue gede banget, gue ada keluarga. Tapi ternyata gue bukan lahir yang gue nggak punya guidance, gue nggak ada pengarah gue. Nggak ada yang ngarahin. Gitu. Even ibu gue fisiknya deket gue. Iya. Tapi ternyata gue nggak punya yang ngarahin, dan gue ditemuin lah di pemulihan orang-orang yang mengarahin gue. Salah satunya adalah yang gue sebut mentor spiritual gue. Dia di Australia, dia udah 12 tahun sober. Iya. Dan gue nggak pernah ketemu fisiknya loh. Dan nggak pernah ketemu fisik kita ya, Zoom. online, Zoom ya berarti. Itulah
connection itu kalau kita mau niat baik, kalau kita mau ngelihat membantu diri kita sendiri, kita akan ditemuin orang-orang yang akan ngasih jalan itu. Yes, benar. Betul sekali, betul. Willingness, ingat gak sih kita Benar. ngomong ini? Betul. Kemauan. Gitu. Dan kita kan juga punya freedom of choice. Iya, banget. Free will. Iya, free wills, kan? wills. Iya. Freedom of choice, lu mau lanjutin atau lu emang mau berhenti? Iya. Tapi kan bukan berarti gue sober terus klub pada tutup dong. Iya. Terus gue telepon nih BD gue. Gue sober nih. Kan? Sober Lo nih. mendingan retire kan nggak mungkin. Benar, Kita nggak bisa rubah dulu. Lo mau gue ganti di Iya. Bali ya kan? Gitu. Iya, Ini iya. klub tutup karena PPKM bukan karena gue sober. Iya. Tapi gue terus terang karena gue bekerja di bidang hospitality dan event. Oke. 3 tahun pertama gue nggak bisa kemana-mana. Gue perlu build a strong foundation. Oke. Temen gue hanya komunitas. Tapi hari ini gue bisa kemana aja, freedom. Freedom. Benar. Lo mau ngajak gue ke klub mana aja, tapi gue punya set boundaries, gue punya self boundaries. Iya. Ya, kalau lo party, gue tahu purpose gue sekarang. Yes. Gue berteman, gue nggak beli teman lagi. Oke. Di saat gue mau duduk dengan kalian, I don't have something from you anymore. Gue nggak mau sesuatu dari lo lagi. Oke. Gue bener-bener gue mau sebagai manusia. Iya. Lo support Iya. gue, kita support each other, Betul. Iya. gitu. Jadi even pun di pertemanan gue sekarang semakin kecil. Yes. Gitu. Jadi gue nggak mau lagi ada yang namanya manipulasi. Iya. Apa ya? Janji-janji yang nggak bisa gue janjiin, including pertemanan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya ini benar-benar di saat kita self respect, kita akan punya self esteem dan kita bisa treat other yang benar kok. Oke. Gitu. Benar banget. Ya tapi tadi ngomongin tentang yang tadi udah disebutin 12 langkah. 12 langkah itu sebenarnya mungkin boleh di sharing sedikit mungkin secara singkat buat teman-teman nih. 12 langkah nih apa sebenarnya biar enggak ini tadi 12 nih apa sih gitu. Iya, 12 ini apa? Jadi Kak Aryana akan menjelaskan 12 langkah agar tidak di ghosting gebetan ya teman-teman semua. Bukan. Salah. Oh beda. Bukan. Ini Oh buat pemulihan recovery. pemulihan recovery. Boleh dikasih tahu ke teman-teman. Nah. Tapi di pemulihan juga masih boleh lo punya gebetan. Oh betul. boleh, masih Kenapa? boleh. Why not? Itu buat nikmatin hidup ya. Iya. Iya kan? Why not punya gebetan? Kayaknya sih harus recovery dulu kayaknya Pak. Biar punya gebetan ya. Iya. Iya. Alkoholik dulu kayaknya. Jangan. Enggak, itu pilihan kok. Pilihan ya. Kita ada bikin kayak gini bukannya bikin orang berhenti minum ya. Itu pilihan. Pilihan aja. Pilihan. Ya Makanya kita bilang tadi ada freedom of choice. Yes. Betul. Ya kan, free wills. Iya. Iya kan? Apakah kamu mau jalanin, mau terusin? Iya. Atau mau berhenti? Iya. Betul. Ya, Iya. itu freedom Iya. itu kembali lagi ke. Lo dulu pernah gak sih kamu waktu lagi. lo minum tuh dipegangin tangan lo, dipegangin kaki lo terus botol kita Oh, kan sampai ngambil sendiri ya. dicegokin gitu. Iya kan? Iya. Ya kan? Semuanya kan dari kita. Iya. Kalau dulu gue emang minta dicekokin sih. Oh, Nggak minta mau, ya? mau gitu, padahal minta gitu. Iya. Tapi kan balik lagi choice. We have a choice. Kita punya pilihan hari ini. Pilihan. Gitu. Ada yang mau nonton ini sambil mabuk nggak apa-apa terserah. Nggak masalah. Nggak Terserah. Kenapa? Lebih Gitu. bagus lagi. Kelihatan lebih Perjalanan lucu orang gitu tuh ya. beda-beda ya. Iya kan? Betul. Perjalanan orang tuh beda-beda. Betul. Gitu. Di sini gue nggak bisa jadi polisi moral ya. Iya. Gitu. Iya. Gue di sini bersama kalian cuma menyampaikan apa sih experience. Iya, sharing aja sebenarnya. Kalau ada yang Ngobrol aja. dapetin kesamaan bagus, ya kan? Iya. Kalau tidak nggak masalah. Gitu. Nggak Iya. apa-apa. Kita masih akan tetap apa sih friends talk ya? Betul. Friends talk. Namanya friends This tanpa is what benefit friends ya are kan. for. Tanpa benefit. Tanpa benefit. Heeh. Benefitnya ya dapat ilmu, sharing Yes, pengalaman gitu. Yang pasti untuk berhenti dari adiksi, dari semua substance apapun, itu yang pasti adalah balik lagi kemauan dari diri sendiri Iya. kayaknya. Balik lagi cerita sedikit 12 langkah ya. Oke. Itu adalah satu yang sebagai perempuan Indonesia di pemulihan gitu, ini sangat kecil banget kita. Orang udah banyak yang tahu gitu. Oke. Tapi kalau gue Zoom meeting nih, itu kalau kita nyebutnya Zoom meeting tuh Hollywood screen ya. Oke. Itu yang datang ke pemulihan 12 langkah itu bisa 300. Oh. Jadi lo scroll itu total partisipan 300 gitu. Dan di Indonesia itu ada, kita punya fellowship Indonesia gitu ada, dan mereka strong banget juga di pemulihan gitu. Tapi untuk orang-orang yang tidak tahu pemulihan, khususnya mungkin viewer kalian nih gitu ya, 12 langkah itu adalah bukan sekte. Bukan sekte. sekte. Ya, sekte. Penyembahan lagi di Penyembahan ya kan, ada yang bilang cult. Bukan. Ya kan. Ini menyembah botol alkohol. Enggak gitu juga ya kan. Ada yang bilang
Maka kita tidak berafiliasi dengan siapapun. Yes. Kita tidak punya iuran. Iuran. Ya kan? Kayak RT Pak ya. Kayak SPP. Iya, ya kan? SPP. Iya, iya, Nggak ada iya. yang kayak gitu. Jadi Oke. sebenarnya ini hanya komunitas. Aku bikin gampangnya aja ya. Ini adalah komunitas. Kita datang ke meeting, kita sharing. Lo nggak mau sharing nggak masalah. Yes. Lo mau duduk nggak masalah, ya kan? Asal jangan bikin kerusuhan. Karena kita punya 12 tradisi. Oke. Kita tidak punya presiden, kita tidak punya leader atau apapun itu. Intinya simpel, lo datang ke pertemuan, kita berbagi dalam 1 jam, kita baca buku biasanya, literatur atau apa. Dan biasanya kalau waktu gue pendatang baru, itu cewek-cewek datang semua nih, kasih nomor telepon. Oh, WB harus datang tuh berarti. Boleh Pak. Tapi di pemulihan gue, woman helping disarankan. Perempuan membantu perempuan, laki-laki membantu laki-laki. Bisa kok perempuan Gitu. kita. Bisa ya. Bisa. Langsung. Kalau Gitu Iya. tiba-tiba Nanti pakai daster ya. Iya. Ini tadi saya pegang gini. Oh, gitu tapi di ya. 12 langkah sekarang kita udah ada LGBT meeting, udah ada segala macam. Oke. Jadi all the human being, Oke. semua Semuanya ya? manusia. Semuanya. Gitu. Kita tidak membeda-bedakan itu. Jadi Oke. itu datang mereka support gue. Awalnya gini, ini orang kenapa sih, kenal juga enggak, baik banget sama gue gitu kan, mau apa sih nih gitu kan. Nah jadi sebenarnya ini kita hanya support. Lo mau datang kembali, datang. Lo tidak, nggak masalah. Dan nanti biasanya di situ lo akan temuin yang namanya sponsor atau mentor. Oke. Gue tahun lalu gue bekerja, kalau kita itu servis ya, tidak dibayar ya. Gitu. Jadi gue bekerja dengan newcomer cewek-cewek. Gue menyampaikan kita baca buku, kita sharing. Ini program simple banget, tapi untuk complicated person kayak gue, Iya. gitu. Ini Programnya masih simpel, orangnya simpel nih, kompleks. ngopi di kafe, baca buku, sharing, ketawa-ketawa. Dulu kan ketawa, nangis gitu segala macam. Lo baca jurnal, pulang dari rumah mentor lo ngapain hari ini? Lo meditasi ya, atau lo sholat ya, atau lo terserah apapun itu. Besok lo telepon gue ya, gitu. Oh, bisa teleponan ya? Bisa, kita harus telepon. Itu pelatihan. Kalau enggak kalau enggak ngangkat ini, angkatnya gelas. Oh betul. Itulah Gitu. Iya. Itulah pilihannya. Pilihannya. The freedom of choice-nya itu. Freedom of choice. Iya kan? Tapi gue ngerti. It's struggling. Ngomong emang gampang sih, bro. Iya. Gampang. Tapi it's not easy. Gak gampang. Di saat lo sudah ada di dalam lingkaran adiksi atau alkoholisme, lo akan susah keluar dari situ. Banyak orang-orang yang nggak datang kembali ke ruangan-ruangan itu. Oke, banyak yang akhirnya nggak datang lagi ke meeting. Gue setiap tahun selama gue di pemulihan ada aja yang mereka memutuskan untuk bunuh diri. Wow. Gitu. Dan itu bukan masalah tidak dapat support system ya. Iya. Gitu. Itu benar-benar balik lagi ke diri. Kita nggak bisa salahin pacarnya dong. Oh kenapa pacarnya tidak memberhentikan dia untuk bunuh diri segala macam. Itu balik lagi ke dirinya. Tapi di pemulihan ini balik lagi kayak masalah family disease, penyakit keluarga. Ya, kita harus belajar untuk mengasih apa sih dignity bahasa Indonesianya? Kasih dignity, kita harus menghargai apapun keputusannya itu, even pun sakit. Sekarang kakak gue sekarang masih di dalam. Dia heroin. Tapi cara gue melihat dia, cara gue mencintai dia udah beda. Dulu cara gue cinta, gue sogok polisi biar dia keluar. Sekarang gue udah nggak bisa kayak gitu. Gue hanya bisa mendoakan dan gue punya set boundary sebagai adik. Gue bilang jangan video call gue di saat lo masih di dalam. Tapi gue sekarang ngomongnya udah nggak marah-marah. Ya kan, itu namanya buat jadi jangan toksik, tau nggak sih? Jangan toksik gitu. Jadi mungkin sekarang lebih kayak bedanya dulu Ariana yang dulu sama yang sekarang mungkin ke abang mungkin ya, ke kakak mungkin lebih membagi kasih kali ya. Membagi kasih, tapi jarak itu penting. Jarak ya. Makanya kita perlu boundaries. Dulu kan gue nggak tahu boundaries. Iya. Siapa aja mau datang make di apartemen gue boleh. Iya, betul. Iya kan, siapa aja. Gue nggak punya boundaries. Teman siapa aja, yang penting mabuknya sama gue. Iya. Gak ada boundaries. Gue nggak tahu apa itu boundaries. Siapa aja orang bisa masuk di tempat gue. Gitu. Yang penting saudara seperbotolan Mbak ya. Iya benar. Selama mabui kita saudara. Saudara, ya kan. Malam ini beb, besok nggak ada botol nggak jadi beb. Nggak jadi beb. Banyak tahu. Biasa gitu. Curhat. Thank you ya beb. Biasa tiba-tiba gitu beb, Mbak. ya kan. Abis itu besok gue cuma nggak buka botol nih kan, beb. Siapa ya? Siapa ya? Iya. Jakarta Banyak keras gitu. men. Jakarta keras. Bali apalagi? Bali ombaknya gede banget.
Bali itu lebih keras banget. Iya kan? Ombaknya itu yang lebih Ombaknya keras, ya. kenceng. Terombang-ambing, kenceng. Pak, kadang-kadang, Pak. Iya, terombang-ambingnya agak lama. Betul. Bener. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Emang 12 langkah ini tuh agak, gue tuh struggling untuk ngasih tahu 12 langkah itu bisa bekerja. Memang kalau untuk ngomongin dari presentasinya, program dari 12 langkah itu memang tidak 100% sukses. Ya, itu kenyataannya. Tapi kita tuh kalau kita punya slogan, keep it simple, bikinlah semuanya simple, live and let live. Lo hiduplah gitu kan, dan isi dasit, santai sajalah gitu. Jadi lo kalau untuk orang-orang adiksi, pecandu atau alkoholik kayak gue nggak bisa, gue harus benar-benar hidup sehari demi sehari. Gitu. Gue nggak bisa, program gue ini adalah program daily reprieve, program harian. Meeting gue kemarin nggak dihitung, bro, sama meeting gue hari ini. Meditasi gue tadi malam nggak dihitung lagi, nggak bisa dirapel. Betul. Tidak diakumulasi ya. Rapel 3 hari boleh kali ini gitu. Iya. Nggak Tidak bisa. diakumulasi. Iya. Jadi hiduplah dengan hari ini. Hanya hari ini. Besok lo mau makan, besok lo mau minum, ya nggak tahu. Betul. Hari ini aja. Jadi gue dulu 24 hour gitu kan, 24 jam. Sekarang enggak. Lo bangun sampai tidur 18 jam palingan kan? Enggak sampai 24 jam. 12 jam deh. Mungkin learn from the past, live for today, hope for tomorrow. Makanya kalau lo you focus on today ya kan, serius banget ya kan. Besok lo akan punya fondasi yang akan ini. Gitu. Tapi kan ini lagi balik ngomongin lagi kayak pengen minum, gimana sih lo kalau pengen minum tuh nggak ada yang bisa berhentiin. Iya. Dan makanya kita ada kata-kata di program gue ini, this too shall pass. Ini akan berhenti kok, including kesenangan. Makanya kita harus enjoy the moment. Iya. Gitu, apalagi lagi masa-masa sekarang nih ya. Gitu, mau kayak gimana, karena enjoy the moment lah. Iya. Ternyata tanpa bantuan-bantuan yang lain tetap bisa enjoy juga gitu. Iya. Betul. It takes time, itu ada prosesnya. Betul. Iya. Jadi kalau memang ada teman-teman yang penasaran nih 12 langkah apa gitu kan, itu semuanya proses. Jalan orang itu berbeda-beda. Tapi di saat kita punya frekuensi yang sama. Frekuensinya sama. Kan radio tegangan tinggi nih. Tahu frekuensi kan? Iya. Ya Ini kan? ngomong ini friend stock, Kak. Iya. Iya. Itu sebelah ya. Iya, Tetangga sebelah ya. Meskipun orangnya sama ya. Orangnya sama ya. Orangnya sama ya. Iya. Gimana? Gue dipelototin sama yang depan. Jadi frekuensi itu akan diketemuin. Alam semesta itu tuh nggak akan nemuin kita. Lo kalau misalnya barista nih, kopi nih, lo barista, lo pasti akan berteman sama orang-orang yang suka kopi, yang suka ini. Iya kan. Tapi kita di pemulihan gue tuh dulu dikasih janji-janji. Pas baca janji-janji, ya elah ini apa sih gitu kan. Gue tidak akan takut dengan manusia lainnya. Gue tidak akan takut dengan kekurangan finansial. Dan itu terbukti. Gitu. Gue bukan berarti sober gue jadi milioner ya. Bukan tiba-tiba gue jadi wanita karir atau apa ya. Gue justru lagi belajar di 5 tahun ke sober ini. Gue lagi belajar. Gue lagi baby step ini. Lagi belum tahu gue mau ngapain untuk ngomongin karir. Tapi gue punya fondasi-fondasi itu. Gue punya prinsip-prinsip yang gue tahu I'm going to be okay. Gue akan baik-baik aja ketika gue bertahan sober. Karena di saat gue nggak sober, gue udah nggak akan party, gue nggak akan ngedress pakai high heels dan jogetan kayak dulu. Di saat gue relapse, kalau besok gue relapse, mungkin gue akan mati. Gitu. Jadi ini udah bukan the party is over long time ago, tahu. Iya. Aduh, ternyata lama udah partinya tuh udah kelar dari minuman gue pertama itu di umur 13 tahun. Dan kita tadi juga belum sempat nanyain, katanya Kak Ariana sempat mengalami sakit ya. Setelah 2 tahun sober. Setelah 2 tahun berhenti minum alkohol. Iya. Baru sakit. Baru sakit. Dulu ya? nggak ada sakitnya. Berarti waktu minum nggak kenapa-napa deh. Iya. Berhenti malah sakit. 2 tahun setelah berhenti minum baru sakit ya. Jadi itu bulan Maret 2018. Satu malam gue sakit, kayak kalau orang Indonesia bilang sakit lambung ya. Sakit lambung. Sakit kali gitu kan. Gitu. Tapi itu agoni banget, yang sakit banget gitu kan. Tiba-tiba gue muntah-muntah, terus gue ke UGD segala macam.
Itu perjalanan juga panjang. Oke. Setelah 6 bulan gue 2 kali endoskopi dan 1 kali kolonoskopi baru ketahuan ternyata gue penyintas penyakit atau imun yang disebut itu Crohn's disease, inflammatory bowel disease. Ini penyakit pencernaan. Pencernaan. Iya, kalau lo tau GERD tuh, GERD, ya kan. GERD. Kalau GERD itu kan di sini, makanya Iya. gue tuh sakitnya tuh gue di perut bawah. Dan itu memang jarang, mungkin jarang di Indonesia ya, Iya. gitu. Dan sebenarnya kalau mau disebut itu adalah TBC usus. TBC usus. Khususnya ya. batuk gimana ini? Makanya gue juga pertama kali, ini dokter nih salah diagnosa, masa gue disuruh. TBC usus ya, Jadi, ada ya TBC usus. ada ya? TBC tulang, ada TBC usus, Oke. gitu. Dan itu emosionalnya gue kena banget. Ya, Gue marah pasti. sama Tuhan saat itu. Kok gue udah sober tiba-tiba gue harus lagi dengan kesehatan ya. Iya. Gitu. Dan itu juga banyak yang gue alamin. Gue banyak di mana teman, di mana lawan, di Iya, mana iya, iya. real Iya, iya. saudara. Kelihatan semuanya Kelihatan ya. kebuka. Ternyata Kebuka Tuhan semuanya. itu kadang-kadang nunjukin kita sesuatu dengan cara yang sangat Keras. Iya. Karena kita tuh manusia emang tambeng, Ya, batu ya. Batu. banget. Batu Gitu. banget. Jadi memang Tuhan atau universe alam semesta itu nunjukin gue dengan ini. Dan gue ditemuin lagi orang-orang yang gue kira yang akan ada di hidup gue lama ya, Iya. gitu. Itu ada, ternyata gue ditemuin orang-orang yang baru yang punya manfaatnya, punya Iya. faedahnya, Yang ada Yes. benefitnya ya. ada benefitnya. Ini Ada. friend with Ada benefit benefit beneran. ya. Yang ini baru benefitnya beneran Pak. Gitu. Ini good benefit. Good ya. benefit. benefit. Yang ini juga good sih Pak tapi Pak. Iya, Bagus betul. ya. Iya, Betul. sih. Mungkin dari teman-teman di sini juga punya pengalaman yang sama, langsung ngerasa kan, langsung kayak sepertinya kayaknya gue mirip deh sama Kak Ariana, terus pengen recovery juga gitu. Nah mungkin ada pesan-pesan untuk adik-adik, 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 teman-teman, kakak-kakak, oma-oma, yoi, di sana opa-opa. mungkin yang ngerasa juga, mungkin malah belum sadar ya sebenarnya gue alkoholik gitu. Nah, mungkin ada pesan apa yang bisa setidaknya kembali Iya. lebih benar sedikit lah daripada Mungkin yang sebelumnya, masih gitu. bangga dengan di story-nya bawa botol Amer gitu. Iya iya betul. Sekarang bathtub. banyak gitu kan. Iya kan? Ada Iya, ya? izinkan Oh, aku. iya. Itu mah beneran. Mungkin di bathtub Iya. dengan botol gitu ya. Amer. Botolnya gitu. Amer lagi kan. Baru isinya es teh. Oh, es teh ya. Baru warnanya aja udah beda ya. Oh, gitu. Iya. Aku mau follow gitu. Aku mau Iya, follow. lu masih kayak gitu-gitu diketawain sama Kak Ariana lu. Party is over, Bro. Enggak sih, boleh Sis, kok udah. party. Asik. Sis ya. Iya, banyak sisis kayak gitu soalnya. Mungkin boleh dibagi dengan Party sisis boleh, lainnya ya. Tapi visi misinya apa? Visi Betul. misi, oke. Visi foya, misi foya, visi misi Iya. foya-foya, Pak, kalau anak sana. Gitu Oh, ya. itu apa Yoi. sih? Ada pokoknya yang tua nggak ngerti kayaknya ya. Oh, Udah gitu. bukannya Iya, BBQ iya. di New apa tuh warna itu beda Iya, ya? Enggak. Oke, beda, Itu beda, beda. jokes anak sekarang. Oh gitu. Ya, kelihatan yang masih muda saya aja ya, alhamdulillah. Iya. Oke, lanjut boleh. Oke. Dikasih coba. Oke. Mungkin ada pesan-pesannya ke Ariana nih Yoi. buat teman-teman yang masih bawa Amer di bathtub itu. Oke. Sebenarnya ini pesan-pesannya bukan hanya saudara-saudara perempuan saya yang nonton ya, gitu. Ini buat semuanya. buat semua. Semua Brother-brother yang di sana brother-brother. semuanya, ataupun orang tua yang nonton Friends Talk ini. Kalau buat saya balik lagi, semuanya basicnya adalah kemauan diri dulu, tapi kejujuran dulu. Betul. Mau ada kemauan gak jujur, nanti yang ada kita cuman manipulasi aja, Yes. gitu. Pembenaran, denial, Iya, terus. dan kita nggak bisa sendiri, Ya. gitu. Makanya di program gue kita sebutnya adalah ini program kita. Ya. Kebayang nggak lo programnya Ariana? Oh. Allah, ya kan? Ini bukan program I. Kalau kita nyebutnya dulu gue dulu pernah ada dengar di salah satu pertemuan gue. We itu kan lo dengar kan wellness. Yes. We itu wellness. I illness diri gue. Lisme ya, alkoholisme itu adalah I see me. Semuanya tuh tentang gue. Iya. Pattern, ya kan? Iya. Korban. Jadi buat gue itu satu. Misalnya nanti kalian nih abis sign off nonton kita, dilihat dulu. Jujur dulu deh sama diri sendiri. Iya. Duduk sendiri, merenung dulu. Abis itu reach out. Telepon orang-orang yang bisa membantu kalian. Iya. Saya di sini tidak semua yang ada, apalagi kalau kita ngomongin Bali ya. Iya. Bali itu adalah sekarang salah satu destinasi untuk healing. Yes. Gitu.
kita punya segala macam jenis rehabilitasi. Bener. Balik lagi, rehab itu bukan buat orang gila. Iya betul. Harus fokus juga nanti punya rehab wisata. Tuh, rehab itu keren banget. Gue kadang-kadang juga pengen retreat lagi udah 30 hari gitu. Boleh nanti kita bikin bareng ya. Iya. Karena sekarang orang kalau udah denger rehab tuh ini ya, stigmanya negatif pasti. Stigma. Kayak stigma, mungkin gini loh. Dulu gue parah lagi ya. Dulu gue gini. Selama bukan tidak yang orang pecandu heroin ya, mohon maaf ya. Dulu gue janji gini sama keluarga gue. Selama jarum suntik tidak di tangan, gue akan tetap minum. Ya kan? Karena gue adalah adik pecandu heroin. Iya. Gitu. Dulu tuh kakak gue, abang gue. Kakak pecandu gitu. heroin ya. Jadi gue di situ menjudge dia. Ternyata enggak, there is no difference. Malah dia tuh lebih, he's really a nice guy. Kakak gue tuh nggak pernah ngelawan sama mak gue. Karena gue dulu kan, karena gue substansinya alkohol kan. Gue bentak mak gue mulu, itu bikin gue nangis. Kakak gue heroin tuh dia mau lebih calm down. Anyway. Karena dia melek aja nggak bisa. Bener ya. Gimana mau ngomong? Beda substannya, beda reaksinya Pak ya. Bener-bener, iya. Gue juga kadang gitu. Lo kok tidur sih? Nggak dijawab. Ternyata bukan tidur. Habis nyuntik. Saya kemarin habis nyuntik juga Pak. Vaksin. AstraZeneca. Oh gitu. Pantas tadi merem-merem terus. Ngantuk dulu ya. Pegel tangan Pak biasa. Kemeng ya. Iya. Jadi balik lagi itu satu. Dan yang gue mau tarain adalah rehab itu bukan sebagai stigma. Iya. Tidak ada namanya pelonco-pelonco gitu. Rehab di Bali tuh keren-keren banget. Oh iya. Enak banget tuh di villa, punya nutrition, punya counselor Indonesia juga keren-keren banget. Yes. Gitu. Mungkin misalnya kalian ini untuk bahasanya apa sih Kak? Misalnya gitu kan. Karena tadi kan kita ngomong agak-agak ada mix-mixnya nih ya. Bahasa Indonesia itu ada di program 12 langkah. Yes. Brother sister di Bali itu gede banget. Ya. Di Indonesia gede. Kemarin gue habis kontak salah satu brother kita di Palembang. Lo tahu berapa kliennya? 40. Di Palembang. Salah satu brother kita. Iya. Dan ini buat gue recovery itu lifestyle sekarang. Oh yes. Gitu. Tapi gue masih, tapi gue tidak menjudge. Gue masih bisa duduk kok sama orang-orang yang buka botol di klub. Iya. Dan gue adalah mereka yang minum, mereka bilang you are the most fun girl right now Ariana. Oke. Karena dulu gue tuh rusuh. Di blacklist lah di sana di sini. Karena mungkin lu udah menganggap kalau kita harus menganggap kayak substance itu alergi ya. Iya, yang gue bilang tadi, phenomenon of craving, alergi. Kita atau harus bilang lo alergi udang, lo nggak makan kan? Nah lo dibilang lo alergi ini lo. Iya, kayak misalnya kayak gue nih, gue kan alergi bokeh ya. Iya, semua orang kayaknya Pak. Oh semua ya. Iya. Alergi. Misalnya gue alergi kerang nih. Nah pas gatel kan, lo makan nih. Teman-teman misalnya makan ke seafood, ada kerang, gue nggak makan. Lo nggak makan? Iya, karena gue pikir, aduh gue makan kerang, tau gatel-gatel yang ada gue pening, gatel-gatel, gatel-gatel, muka jadi jelek ya Pak ya. Muka jadi jelek. Tapi padahal emang udah gitu ya. Di hari yang sama, terus di hari yang sama kita pergi nih habis makan kerang lo gatel-gatel. Terus lo minum tequila, habis itu lo muntah nih. Di hari yang sama. Minggu depan lo minum tequila lagi nggak? Lanjut pasti. Lagi kalau bisa muntahnya lebih banyak ya kan? Udah tahu muntah ya kan? Itu yang disebut namanya fenomena rasa yang berlebihan. Iya. Gitu. Dan kita hanya bisa, makanya penyakit kita itu adalah badan, pikiran dan spiritual. Yes. Gitu. Hanya 3. Makanya kalau di program gue itu adalah triangle 3. Iya. Badan lo, kalau lo mau di-treat badan lo harus deket-deket sama para pecandu. Iya. Recovery yang di recovery gitu. Untuk meng-treat pikiran lo harus membantu orang lain di pemulihan gitu. Dan kalau untuk spiritual, circle-nya pecandu yang sudah berhasil melewati masa-masa kelamnya. Iya. Jangan pecandu yang masih make. Dan nanti ikutan lagi. Ngikut yang ada. Tapi balik lagi, kita nggak bisa nyalain temen ya. Bukan berarti teman kita make terus gara-gara dia nih gue make. Enggak. Itu pembenaran. Pembenaran lagi ya. We are a grown up, kita orang-orang yang berkembang kok. Gitu. Dan balik lagi, dan pecandu dan alkoholik itu orang-orang yang sangat sensitif. Yes. Itu orang yang gampang sedih sebenarnya. Kalau kita bilang kita punya 7 kulit yang sangat sensitif dengan 7
mata pisau yang sangat menyakitkan. Oh. Khalil Gibran ya. Khalil Gibran ya. Khalil Gibran. Iya kan, jadi Puisi autor ya? apa nih Udah sekarang? puisi ya? Gitu. Jadi sebenarnya itu. Jadi intinya gini, reach out. Kalau dimanapun kalian, gitu kan. Mungkin ininya medianya ya, gitu kan. Telepon aja Friends Talk itu punya hotline gak sih? Oh iya dong. Ya kan? Ada hotline Nah, kita di bawah sini. Dari situ dulu kontak, ngobrol. Yes. Gak gampang. I know itu gak akan gampang, tapi baby step. Iya. Angkat telepon pertama. Emang kadang-kadang telepon itu di saat kita lagi datang nih mental health atau enggak pikiran kita, ini telepon tuh berat banget rasanya. Iya, betul. Gitu. Dan tidak dan pesan aku nih sama kalian nih sama Friends Talk ya, gitu. Kita tidak bisa menggurui siapapun. Yes. Karena kita bukan dokter, men. Benar. Gue pecandu, gue alkoholik, gue bukan dokter. Gue menceritakan sebagai pecandu. Kita bukan ahlinya, kita bukan ahli klinis. Yes, makanya kita juga disupport sama orang-orang yang ahlinya. Kita harus Nah. dekat-dekat sama psikiatris, psikologis, ahli-ahlinya, konselor, Yes. gitu. Gue bersyukur banget, gue dulu di rehab punya konselor yang keren banget. Ya. Gitu. Dia yang bisa menyampaikan kata-kata yang pakai bahasa-bahasa konselor, Ya. Betul jargon, dan cuman hanya pecandu dan alkoholik lah yang mengerti bahasa itu. sekali. Nah. Ya kan, gitu. Kita harus gitu. punya rasa kesamaan. Ya. Gitu. Oke. Seru. Ya. Jadi buat teman-teman yang nonton Friends Talk Podcast sekarang, yang dari tadi udah nonton kita ya, semua ceritanya tentang Karyana Arifin ya kan. Nah, mau berbagi cerita atau apapun yang lu rasain, bisa langsung hubungin hotline-nya di Friends Talk, Friends Mental Health Support. Betul. Ya. Karena kita ada beberapa langkah juga, ada assessment, ada screening dulu, ya kan. Kita ngobrol-ngobrol dulu sampai nanti akhirnya lu butuh ahli klinis kah, atau psikolog kah, atau SPKJ kah, atau Berarti aman dan segala macam. bukan- Aman. aman dan bukan main rahasia-rahasiaan ya, karena Iya, confidential ya. Ya sama Betul. lah, orang kita ke dokter puskesmas juga kita kan tidak boleh menceritakan Iya. assessment kita. Betul. Dan itu sangat kita Tidak menutup-nutupi data ya. Ya. Data kalian sangat kita tupi sekali. Iya. Betul. Privacy. Gitu. Privacy. Yes, Kita sangat menjaga privasi banget. Ya, Mungkin sama ya- kayak kamu ke rumah sakit mau Betul. cancer, diabetes, nggak bisa kamu datang kucuk-kucuk, lihat dong medical recordnya pasien ini. Iya. Gitu. Bisa. Betul sekali. ya. Aman, rahasia terjamin ya, seperti on klinik kita ya. Beda. Beda Oke. ya. Ini kayaknya kalau dilanjutin Mak sampai besok kayaknya Pak. Iya. Ya, kasihan Iya. editornya kayaknya ya. Iya. Tapi seru banget hari ini sama Kak Makasih Aryana ya, ya. makasih. Terima kasih Iya, iya. banget Karyana Arifin. Thank you so Thank you. much. Thank Thank you you. banget. Thank you buat ngobrol-ngobrolnya yang sangat mengedukasi sekali. Oke. Yang sangat menginspirasi sekali buat teman-teman yang nonton Friends Talk Podcast episode yang kali ini, Yoi. ya kan? Dan semoga juga nanti kita bisa membuat something lagi. Iya bareng. dong. Betul, berkolaborasi Iya, lagi ke depannya ya. Iya. Abis Iya. turn off Kolaborasi kamera kita ngobrol lagi. Boleh Oke. sih. Ya. Kita cincin dulu dong, kopi dong. Oh Sebelum iya. kita minum. Boleh sih, Ya ya. kan? Ini namanya cincin sober ya. Oh Iya, iya. cincin. Oke, cincin. Thank you teman-teman udah nonton. Nah, Ngomong-ngomong, nah kenapa nih Pak? ngomong-ngomong kita juga sekarang disupport. Oh iya. Oh, betul. aku lihat dong tadi sama belum lihat. kopi Kintamaninya Indo Oh. Pure Joy House. Betul. Ya. Ini anak-anak Indonesia. Iya. Iya. Ini kita Kintamani. Ini yang kita minum. Yes. Nice. Ini Kintamani dari Indo Pure Joy House. Ya. Balik lagi tadi kan aku ada si Crohn's disease ini nih. Iya. Ya, aku bisa loh, ini aman deh. Hmm. Nah, beneran, aman, maksudnya biasa kan aman. aku biasa suka gastrik atau apa. Iya, iya, iya. Ini cappuccino kan? Iya. Cappuccino. Dan itu ada honey-nya juga, ya kan? Itu ada honey-honeynya, nggak tahu sih. Nice. Tulisannya soalnya honey soalnya ini. Ada Ada, honey. ada. Iya. Dan kita saya thanks juga buat Indo Pure Joy House yang udah Thank you menampung kita banget. Keren banget tempatnya. Yes. hari ini. Ada di mana Pak? Alamatnya? Di Jalan Merdeka Raya 6 nomor 8. Nah, kalau ada yang tumben gua butuh hafal ya. Tempat tinggal sementara yang Ah. lagi diusir orang tuanya atau istrinya ya, Atau itu ya. Iya, yang sedang dibuang oleh keluarganya. Ya mungkin yang lagi Jangan, WFH, jangan. lagi di Bali Jangan, Pak. iya, iya, Lagi iya. Iya, liburan. lagi di liburan. Di sini banyak sekali tempat-tempat kasur-kasur untuk dinikmati. Oh, Ya kan, kasur, untuk kasur. teman-teman, dan harganya sangat terjangkau sekali. Langsung aja Betul. dicek di Indo Pure Joy House. Indo Pure Joy House. Thank you buat Indo Pure Joy House. Thank you buat Karyana Arifin Thank untuk you, ngobrol-ngobrolnya. Thank you dengan senang hati. Dan yang pasti sampai ketemu lagi di Friends Talk Podcast episode berikutnya. Bye.